Jualan-jualan online pun ternyata Masya Allah sekarang tuh sangat beresiko juga. Jadi ceritanya gini, ini buat pengetahuan aja ya, untuk inspirasi agar untuk menjadi pembelajaran ya untuk kita semuanya. Jadi memang ada sebuah toko shop gitu ya, toko shop ada sebuah toko, dia menjual bed cover gitu ya. Terus dia ini kan di IG gitu, dia kelihatan bonafit banget gitu ya. Terus ini biasalah promo gitu ya, biasa bed cover 2 dapat gratis 1. Ini hanya hari ini saja, dengan kualitas My Love gitu ya. Maaf ya saya memang karena termasuk mahal gitu ya, biasanya kan 600 ke atas ya. Nah 600 ke atas itu dia katakan untuk saat ini harganya 300.000, kalau beli 2 600.000, masih dapat 1. Nah ini toko shop saya, ini alamatnya. Ibu kalau tertarik silakan pilih. Ibu jangan transfer dulu Bu, nanti transfernya setelah saya kasih nomor resi aja kalau sudah pasti, kalau barang ini sudah ada posisi sudah di JNT. Maaf saya juga bawa merek karena memang merek itu memang yang dipakai untuk ini, makanya hati-hati untuk para kru JNT ya. Anda sedang dimanfaatkan gitu loh oleh ini. Nah kemudian tertariklah namanya ibu-ibu kan ya, wah kualitas sejajar My Love, dan kalau misalnya nggak sesuai dengan kenyataannya bisa dikembalikan gitu. Ibu-ibu lah ya, nah ibu-ibu kan pasti gitu, wow gitu. Langsung deh, ibu jangan transfer dulu, nanti aja, ini memang nomor rekening saya, tapi ibu tunggu nomor resi saya. Begitu caranya mengambil hati gitu ya. Kalau orang yang tidak berpikir 1-2 kali gitu ya, wah langsung kan emosinya ya. Wah gitu, dapat 3 bed cover My Love dengan harga segitu. Nah, emosi kan yang bekerja. Nah, karena emosi yang bekerja, logika mati. Karena ketika emosi kan kekuatan emosi berasal dari perasaan. Kekuatannya 9 kali lipat daripada logika. Nah, maka ketika emosi terkena oleh si penipu, logika kita benar-benar off. Makanya jangan heran, kok bisa ya? Kadang-kadang orang yang kena tipunya sendiri juga bingung, kok bisa ya aku tuh kok digituin? Bisa memang, karena memang meng-off-kan kalau kita emosi. Nah emosi kita itu adalah kita harus dalam keadaan kesadaran itulah. Nah dan terjadi itu tadi ya, terusin ya ceritanya ya. Terus, nah karena saking senangnya dan memperlihatkan kejujurannya, itu toko shopnya di sini sudah sampai ke JNT. Ini Bu, ini JNT-nya. Nah dan dari orang JNT juga WA-nya juga kirim, Ibu mohon maaf ini saya dari JNT. Ini posisi barang ibu sudah, nah, singkat cerita si ibu itu dihubungi sama pihak JNT dengan nomor WA, ada DP-nya JNT gitu ya. Ibu saya dari JNT, paket ibu bed cover ya Bu, ini di foto. Jadi katanya ini Bu 3 bed cover. Nah 3 bed cover ini sudah ada di posisinya, sudah ada di kami di JNT. Ibu alamatnya di mana, ini saya antar kemana gitu. Saya antar kemana, tapi maaf ini setiap satu paket ada biaya 300.000 khusus untuk satu paket, karena paket ibu besar karena bed cover. Jadi itu harus transfer dulu 900.000. Nanti setelah barang sampai nanti akan dikembalikan gitu. Begitu barang sampai nanti ibu akan mendapatkan uang kembali gitu loh. Jadi nggak ada ininya apa-apa, cuma biaya penanganan gitu. Oh saya baru tahu sih ada biaya penanganan. Ya insya Allah memang seperti itu Bu. Kalau misalnya ibu nggak mau belum transfer, ya terpaksa barang kami tahan dulu di sini. Nah dan untungnya itu belum ditransfer, tapi dia sudah transfer karena melihat bukan kiriman itu loh, kiriman resi, dia langsung transfer lah saking senangnya kan, emosinya yang sudah terkena ya, si rasa senangnya sudah kena, transferlah dia, transfer 600.000. Nah kalau dia untung dia masih tersadar gitu ya, kok baru ada gitu ke biaya penanganan udah habis ditransfer juga. Nah setelah itu ternyata kok gimana, kok nggak diantar-antar aja Mas? Ya ibu belum ini sih gitu. Ternyata kata suaminya, coba itu dicek resinya bener nggak. Terus akhirnya dia nyuruh driver untuk ke
JNT, bener alamat JNT memang di situ. Seperti yang disampaikan sama si JNT itu tadi, yang WA JNT, sampai di sana nggak ada tuh. 3 atas nama Bu Dewi, 3 ya atas nama Bu Dewi, nggak ada atas nama Bu siapa ya, Bu Sani namanya. Atas nama Bu Sani nggak ada di sini dengan alamat ke Jakarta, adanya ini ke Medan, ternyata 3 sampai ke Medan. Ternyata memang resi yang dikirimnya tadi itu ternyata memang resinya Bu Sani, bukan resinya dia. Setelah dicek, ditelepon, di ini ya, pihak JNT sama pihak yang bed covernya itu tadi bahkan mau didatengin ke tokonya karena tokonya memang alamatnya ada, ternyata tokonya nggak ada. Dia langsung diblokir nomornya, langsung nomor JNT-nya langsung hilang, nggak ada di DP. Terus nomornya orang yang tadi itu suami istri di situ sedang peluk-pelukan gitu, ini bed cover shop dan gitu, ada alamatnya juga jelas, bahkan ada ininya, ada namanya share lokasinya bahkan kayak gitu. Nah seperti itu, sekarang itu yang terjadi itu memang modus operandinya sangat beragam. Jadi untuk kita yang hidup di generasi Z seperti ini ya, dimana sudah sangat luar biasa ya orang dengan berbagai cara untuk menipu, apalagi dengan cara online. Yang pertama memang harus tingkatkan kewaspadaan ya, kewaspadaan harus benar-benar cek dan recheck ya. Ya belajar dari yang itu tadi, bed cover tadi, sebelum transfer itu cek dulu apakah betul itu resinya punya dia, apakah betul alamatnya dialamatkan kepada kita. Nah, saking senengnya nggak dicek, nah itulah emosi kita bermain, akhirnya logika kita mati. Nah di situ kita dapat pelajaran berharga ya, agar tidak sampai kepada kita. Kemudian yang kedua, untuk iming-iming ya, ini ya saya sedikit bercerita klien-klien saya. Yang pertama, seseorang dia sangat blank dan linglung, tidak mau berbicara, tidak bisa mengerjakan apa-apa, dia hanya diam dengan pandangan kosong, tidak mau diajak sholat dan sebagainya. Kemudian dibawa ke tempat saya coba terapi, kemudian akhirnya bisa berkomunikasi, dan dia tidak mengingat sama sekali apa yang sudah terjadi. Tapi yang dia ingat adalah semua uang yang suaminya titipkan pada dia, jumlahnya 180 juta itu semuanya sudah dikasihkan kepada si penipu. Dan itu ya, bayangkan itu tuh terjadi dalam waktu 3 hari. 15 juta, 45 juta, 80 juta. Itu tuh terus sampai suaminya itu tanya, "Bunda, kenapa kok bisa ya pengaruh gendamnya itu bisa sampai berhari-hari ya?" Gitu juga dia tanya sama Becky ya, kenapa kok bisa sampai berhari-hari ya? Kok saya kira terjadi pada saat itu saja, kalau orangnya sudah pergi ya sudah gitu, dia sudah sadar lagi. Ternyata enggak ya. Karena selama si penggendam itu belum menarik pengaruhnya dari pikiran orang itu dan terus memberi pikiran yang semakin menguatkan, bahkan yang terjadi ya, ini ya bahayanya yang terjadi, orang yang sudah kena emosinya dan pikiran bawah sadarnya udah ada di bawah pegangan si penipu itu tadi, dia bisa melakukan apapun, bahkan keluarganya sendiri pun bisa diserang. Kan bahkan ada yang dekat di sini di Malang, keluarganya bisa mengatakan, "Kau kayak dicuci otak ya Bunda," katanya gitu. Jadi dia itu sertifikat rumah dikasihkan gitu ya, karena dia mengiming-imingi dengan pekerjaan dan dengan hasil yang puluhan juta gitu ya, dalam waktu yang singkat. Nah itu juga kita jangan terlalu tergiur dengan iming-iming, apalagi iming-iming itu sangat tidak masuk akal gitu ya. Kita harus benar-benar sadar gitu, apakah ini benar, dicek dulu siapa orangnya, kamu di mana, ayo kita ketemuan gitu ya, memastikan dulu segala sesuatunya. Karena kalau kita sudah seneng dulu, padahal yang ditawarkan tuh sesuatu yang tidak masuk akal ya, tapi ketika itu tadi emosi kita sudah ada dalam pegangan si penipu, kita menjadi sudah tidak sadar lagi kita sedang melakukan apa. Jadi sertifikat rumah dikasihkan, motor dikasihkan, mobil ya,
satu-satunya itu ya yang tersisa mau dikasihkan, dan istrinya tuh mau menghalang-halangi, dia tuh sudah bawa-bawa golok. Sampai dia berbuat seperti itu, dia nggak sadar orang yang sangat berharga buat dirinya, orang istri sama anaknya, sampai dia serang demi untuk sampai seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang ditelepon, namanya bilangnya, ini aku si Aki gitu, ini aku si Aki, tugas aku menggandakan uang gitu ya, kamu kirim aja segini, nanti dalam 3 hari uang itu akan menjadi 10 kali lipat gitu ya. Itu udah kirim uang. Kok belum aja Ki, kenapa kok belum aja, ini kan sudah 3 hari. Oh ternyata syaratnya masih kurang gitu, kamu harus kasihkan ini, kasihkan lagi, kamu harus kasihkan ini, kasihkan lagi. Sudah dikasihkan dia barang-barang berharga sampai firasat milik istrinya. Padahal kan sebenarnya mudah aja secara logika pun, kalau seandainya dia bisa menggandakan uang, harusnya kan si Adi jadi miliarder ya. Jadi jutawan. Kenapa nawar-nawarin orang? Harusnya dia aja yang dikayain dulu gitu. Kenapa harus nawar-nawarin orang? Itu kan, tapi sekali lagi itu kan pikiran sadar. Nah, itu kan pikiran logika. Itu kan objektivitas kita yang bekerja. Sekali lagi ketika, wah, dapat uang nih. Nah, kan udah seneng kan? Nah, seneng itu kan emosi. Seneng itu kan bahasa emosi, bahasa rasa. Ketika itu yang sudah terambil, sekali lagi, dalam beberapa hari pun, ketika itu masih diyakini oleh si korban, dan korban itu masih ada di bawah pengaruh, ya, si penipu itu, dia bisa melakukan apa saja. Mungkin pernah ngelihat di YouTube, ya, ada orang yang transfer ngisi pulsa ya 100 ribuan sampai 3 juta, dia mau ngisi lagi, udah dikasih tahu kan sama si ininya, sama petugas konternya ya, kayak gini nih penipuan sudah sering terjadi sama diri saya, mas sadar mas, ini saya nggak mau ngisi lagi karena aku kasihan sama mas, aku mau percaya sama dia, nangis, udah ngisi aja, aku mau sampai nangis kayak gitu, sampai seperti itu. Nah itulah yang terjadi ya. Jadi memang untuk saat ini, jadi itu pertanyaannya ya, apakah itu bisa berlaku untuk jangka panjang? Bisa berlaku untuk jangka panjang, karena sekali lagi kekuatan rasa itu 9 kali lipat dari kekuatan pikiran, kekuatan logika. Nah, karena kekuatan rasa ini orang yang tahu dan bertujuan untuk kejahatan itu dipakai untuk itu. Nah, juga pergi kemanapun kita selalu berdoa ya, Bismillah ya, terjauh dari gitu ya, terus hati ini selalu di connecting ya, harus selalu tersambung dengan Allah. Berangkat Bismillah, la haula wala quwata, pasrahkan semuanya pada Allah, diusahakan setiap langkah itu adalah langkah-langkah kita berzikir ya, untuk kita tetap tenang, karena kalau kita kondisinya tenang, insya Allah kita bisa berpikir jernih, kita bisa berpikir, logika kita masih bisa main, objektivitas kita masih bisa bekerja. Tapi ketika kita lebih, misalnya sedang sedih, sedang ada masalah, sedang ada problem beban emosi, itu biasanya sangat potensial untuk diperlakukan seperti itu. Jadi mereka tuh kayak tahu gitu ya, kalau misalkan ada orang lagi ada 2 macam. Enggak, ada 2 macam. Yang pertama dia random. Udah coba aja pijit nomor telepon ini. Kalau dia rasa dari jawaban ini memungkinkan dia untuk terus masuk, gitu ya, kan dia sudah mempelajari ilmunya, masalahnya. Maksudnya, oh ini potensialnya masih bisa nih terus ini untuk aku pengaruhi gitu ya. Dikacaukan pikirannya. Temen saya itu yang kemarin ketemu. Nah ya, kemungkinan ketemu. Ya, itu ketemu kan ya dengan orangnya. Iya. Kalau ketemu itu lebih mudah lagi, karena anak di usia segitu, perempuan dan perempuan dengan laki-laki itu, kenapa kok korbannya banyak perempuan? Karena perempuan itu kan memang kekuatannya di area rasa ya, 9:1 tenaga. Tapi ternyata laki-laki juga banyak gitu. Itu yang klien saya yang 2 laki-laki. Memang yang 2, 3, 4 yang perempuan, yang 2 laki-laki. Nah, kalau ketemu itu karena energi dan otoritasnya bisa lebih kuat kepada anak sekecil itu. Dan anak sekecil itu kan lebih mudah untuk ini karena pengalamannya kan masih belum banyak ya, masih terbatas, masih mudah untuk dipengaruhi gitu. Tapi ternyata tidak terjadi pada anak kecil juga, anak orang yang sudah dewasa juga bisa terjadi. Nah ini juga harus disampaikan pada anak-anak kita ya, untuk
kalau orang yang tidak kenal, tidak dikenal ya, apapun jangan kecuali keluarga dekat atau ayah dan ibu gitu ya, tidak boleh ikut oleh karena siapapun, karena sekarang itu memang zamannya bahaya nak, gitu loh. Harus seperti itu memang kita sama anak kita. Dan yang itu memang random ya. Yang pertama dia acak nomor, dia potensial nggak? Kalau potensial dia teruskan, kalau nggak potensial dia lepas. Tetapi dia memang ada memang yang bagian untuk mengamati siapa nih yang potensial. Orangnya mungkin sedang dalam masalah, sedang bengong gitu ya, dia kelihatan sedih, kelihatannya sedang ada sesuatu gitu yang dia pikirkan. Nah itu didekati, langsung diinformasikan kepada, ini kan biasanya mereka satu tim, jadi bisa dua macam, bisa random, bisa memang sudah dalam pantauan sebelumnya. Jadi seperti itu Mbak Eti, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ya video ini dilihat dan ya oleh banyak orang untuk menjadi pembelajaran dan inspirasi untuk mereka. Caranya supaya kita terhindar dari itu. Ya terhindar dari itu yaitu ya berangkat atau sudah tadi kesadaran ya, Bismillah, karena kita harus yakin setiap niat kebaikan, dimana ketika disebut nama Allah ya, Allah akan jaga kita dari kemadurotan. Ketika disebut nama Allah, Allah akan bawa kita kepada sesuatu yang terbaik dan bermanfaat untuk kita. Jadi kadang-kadang kita lupa kan, berangkat gitu ya, padahal orang itu belum punya keyakinan bahwa dengan menyebut nama Allah itu adalah sebuah kekuatan gitu loh. Orang sendiri juga masih ragu gitu loh. Dengan menyebut nama Allah itu sudah menjadi pagar buat kita. Karena ragu itu tidak dilakukan, akhirnya menjadi bencana buat kita sendiri. Seperti itu. Yang pertama itu, yang kedua tetap mindful namanya ya. Kesadaran Ya, penuh, kesadaran penuh, hadir utuh pada saat itu bahwa kita ini sedang di sini. Semua yang apa orang lain katakan ya, ketika itu tidak sesuai dengan kondisi kita, dan harus benar-benar cek, ditelusuri sampai sedetail mungkin apakah benar ini, dan jangan terlalu tergoda dengan iming-iming, jangan terlalu tergoda dengan, apalagi kalau kayak gini sedang banyak orang merasakan kesulitan dari dampak pandemi ya. Jadi orang itu pada akhirnya cenderung kalau ada yang mengiming-iming itu cenderung cepat gitu untuk aduh aku kesini, oh sekarang lagi susah hidup aku, ada yang nawarin kayak gini, nah gitu, sampai dia lupa, sampai dia bisa dikatakan apakah betul bunda itu brainwash gitu ya, mencuci otak sampai dia tuh lupa siapa sih yang dia serang, siapa sih yang dia ada di pihak itu. Apakah bisa ketika apa, ketika dia tidak mempunyai independensi terhadap diri sendiri. Jadi dia remote controlnya dia kasihkan pada orang lain, tidak dipegang sama diri kita sendiri. Maka kita bismillah, la haula wala quwata illa billah, hadir utuh, hadir penuh pada saat ini, berpasrah sepenuhnya pada Allah, cek and recheck, waspadanya tingkat tinggi sekarang itu memang harus begitu gitu ya. Waspadanya insya Allah kita akan bebas dari itu. Dan memang kita semua terlindungi. iya, insya Allah mudah-mudahan begitu ya. Dan satu lagi ya teman-teman, ini yang menurut saya juga penting ya. Memang dalam ilmu hipnosis, kenapa kita sih harus mempelajari ya, dan merasa penting untuk mempelajari ilmu hipnosis, karena di dalam ilmu hipnosis itu ya, salah satunya adalah mempelajari susunan kata-kata yang bisa mempengaruhi orang, dan kata kunci yang bisa mempengaruhi orang, bagaimana agar orang itu mau dengan senang hati mengikuti apa maunya kita tanpa ada penolakan. Nah, itu yang harus dipahami. Menurut saya ada dua kasus ya yang sangat ekstrim ya, yang saya sendiri mengalami dan menerapi klien saya. Yang pertama, dia seorang mahasiswi, naksir sama si cowok gitu ya, si cowok namanya B gitu ya. Nah si B ini malah dia naksir sama sahabatnya. Nah kemudian si cewek ini malah kemudian ada rasa dendam, ya ada rasa dendam sama si cewek ini. Kemudian dia ada teman ya, dia mengerti ilmu hipnosis, kemudian mempengaruhi si sahabatnya ini agar akhirnya dia mengikuti, agar dia mau sampai dia ngikutin kemana aja pergi, sampai bisa buka baju dan sebagainya, sampai seperti itu. Dan memang orang yang sudah ya, perempuan itu memang harus menyadari betul ya, kita tuh punya kelemahan. Kita ketika mendapatkan pujian, kita terbuai dengan kata-kata gitu ya,
itu memang kelemahannya perempuan ya. Pujian, merasa disayangi, merasa diperhatikan, merasa menjadi orang yang istimewa, itu kena ininya, emosinya kena, perasaannya kena. Kemudian karena disitulah kebahagiaan seorang perempuan ya, itu yang harus dipahami. Jadi misalnya contohnya kayak gini, contoh kata-katanya yang sederhana ya. Dia seorang istri ya, dibawa oleh suaminya ke tempat saya ya, ke rumah saya. Bunda, ini kenapa kok istri saya seperti ini? Sampai dia blank, linglung, perhatiannya kosong, gak bisa tersenyum, gak bisa bicara, cuman gini-gini aja gitu. Padahal pas dilihat foto sebelumnya tuh Masya Allah, udah cantik dia itu ya. Kemudian orangnya tuh ceria, kemudiannya orangnya ya temennya banyak gitu loh. Dia seperti ini juga cukup aneh, orang tuanya dan suaminya juga cukup aneh, kenapa kok bisa sampai sedrastis ini gitu. Kemudian saya sampaikan kepada suaminya apa yang terjadi sebelumnya gitu ya, kejadian apa yang sudah terjadi sebelumnya. Sebetulnya biasa-biasa aja Bunda, nggak ada yang sesuatu yang istimewa. Kemudian saya kok curiga, coba apakah istri Bapak ini lebih sering berinteraksi dengan HP, dengan handphonenya sebelumnya. Oh iya, sampai anak saya ya minta diperhatikan, dia asik gitu dengan HP-nya terus sampai larut malam. Saya tidur pun dia kadang-kadang belum tidur, saya ngantuk, saya tinggal tidur aja gitu. Oh kalau gitu coba dicek chatnya, dicek ini juga panggilan teleponnya ada nggak? Ada panggilan telepon. Kalau gitu coba cek dia chattingan dengan siapa saja. Kemudian suami itu ngecek, dia, Bunda, kok saya curiga dengan ini karena saya nggak paham ilmu hipnosis, ilmu apakah bisa mengaruhi atau tidak. Ini ada chattingan yang saya curiga gitu. Apakah ketika saya lihat, ya itulah di situ. Ternyata isi chatnya itu ya, ini buat menjadi pembelajaran ya, buat perhatian pada kita bahwa kita perempuan itu semuanya memang punya hasratnya, memang suka untuk cenderung walaupun berbeda-beda tapi punya kecenderungan untuk suka untuk dipuji, untuk terbuai dengan kata-kata, kemudian kita seperti ini ke langit gitu ya, kita seperti apa. Ternyata isinya itu, ya Allah, Mbak, kok aku nggak pernah melihat sih mata yang seindah kamu ini, mata yang seindah ini, sayang banget kalau cuma bla 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 kayak gitu. Mbak, kalau mata kayak gini loh, sebentar aja Mbak bisa ngerasain nyaman banget. Mbak nggak pernah ngerasain senyaman ini, coba sih Mbak tidur ya, kalau mata kayak gitu bisa begini. Akhirnya orangnya terus tertidur. Setelah tidur, nah ketika tidurnya udah merasakan nyaman, terus pada saat nyaman, Mbak coba sih bayangin Mbak itu lagi di pinggir pantai, lagi ini, enak tuh Mbak? Iya enak. Nah pas udah membayangkan banget, merasakan banget benar-benar dari pinggir pantai, kemudian si orang jahat itu ya memberikan sugesti ya, bahwa mulai sekarang dan seterusnya Mbak nggak pernah mengingat apapun kecuali yang ingat tuh hanya saya. Mbak tidak bisa mengingat apa-apa, Mbak tidak bisa di dalam ininya itu ya, di dalam WA-nya itu. Nah setelah itu ternyata ya seperti itu, untuk jadi perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang perempuan, dia datang dari keluarga broken home. Ketika dia melihat ada keluarga yang terlihat harmonis, kelihatan bahagia gitu ya, kemudian itu ada muncul rasa dendamnya gitu ya. Dia nggak mau, dia nggak suka lihat keluarga yang terlihat harmonis. Dia ingin karena keluarga broken itu sangat menyakitkan. Dia ingin semua orang merasakan sakitnya seperti dia. Jadi kalau ada orang yang terlihat harmonis dan bahagia, dia langsung nyerang. Nyerangnya dengan berbagai cara. Bahkan dia mempelajari ilmu hipnosis untuk menyerang. Nah, jadi memang Masya Allah ya, kita harus sadar betul kita ini memang hidup di akhir zaman dengan berbagai sesuatu yang banyak sekali di luar dugaan kita. Kalau kita tidak memang berpegang kepada Allah, kita kembali menghidupkan spiritual kita itu Masya Allah kita akan sangat mudah gitu ya untuk terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Ada satu lagi yang paling penting, ini terasa banget oleh saya ya, karena kenapa saya memberanikan diri untuk membranding diri saya hipnoterapis
Islam yang berbasis tauhid ya, karena saya merasakan betul, karena saya sebagai praktisi ya. Wahai kalian para penipu, kalian boleh aja mempengaruhi orang lain untuk kejahatan kalian. Kalian boleh aja mengacaukan pikiran orang lain, boleh aja kalian mencuci otak orang lain, tapi jangan lupa kalian itu adalah sama-sama makhluk Allah. Dan juga orang yang sedang sekarang dalam kondisi sedang diuji yang bermasalah berhubungan dengan masalah ini, insya Allah kembalilah kepada spiritual, kencangkan zikir, ketuk pintu langit Allah gitu ya, pintu arsy-Nya Allah. Insya Allah ya, mereka semua adalah makhluk Allah. Ketika kita kembali bersandar kepada Khalik gitu ya, itu adalah kekuatan yang tidak ada yang melebihi dari kekuatan itu. Boleh datang kepada peruqyah, boleh meruqyah diri sendiri, boleh datang kepada terapis yang jelas-jelas berbasis Islami atau berbasis tauhid yang membawa kita kepada kesadaran diri kita sebagai seorang hamba agar kita bisa benar-benar bertawakal penuh kepada Allah. Maka ketika kita bertawakal penuh pada Allah, maka Allah tidak hanya terlibat ke dalam menyelesaikan urusan kita yang berhubungan dengan kejahatan yang seperti ini, kejahatan secara halus seperti ini ya, tetapi Allah itu akan mengambil alih seluruh permasalahan kita, dan insya Allah di tangan Allah tidak ada yang tidak selesai, karena hanya Allah yang apapun bisa, hanya Allah yang punya kekuatan yang tidak bisa ada kekuatan yang melebihi daripada itu. Maka kembali kepada Allah, insya Allah semua masalah akan selesai, pasti ada jalan keluarnya ya. Dan juga ini ya, karena memang modusnya itu sangat berbahaya dan pakai ilmu hipnosis, makanya pada akhirnya saya dengan senang hati mau membagi tentang ilmu hipnosis, bukan apa-apa, agar mengenal ilmu hipnosis. Kenapa sih seorang bisa dengan mudah terhipnotis. Dengan seperti itu, ada adzan, insya Allah sebentar lagi selesai ya. Dengan memahami ilmu hipnotis, insya Allah bisa terhindar dari itu. Ya mungkin adzan ya, kita udah buka dulu ya. Jadi teman-teman, insya Allah ngobrol-ngobrol seru kita hari ini semoga menjadi manfaat, menjadi kebaikan, bisa menginspirasi dan menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih Pak Komandan. Semoga berkah untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.